Legenda Putra Langit, Raja Wali Lembayung dari Benteng Barat. Konon 3000 tahun silam, dinasti Shang pada generasi ke-28, dipimpin oleh Raja Zhou, perkasa, kemegahan istananya dibangun di atas pasak yang amat tinggi. Kecakapannya memerintah sekaligus kelalimannya amat dipengaruhi oleh kekasihnya. Sejauh 3 mil dari istana di puncak Gunung Sukma, tempat pemujaan ini dibangun di awal dinasti Shang, penjaganya Satwa Keramat. Kekuasaan yang terdiri dari 8 wilayah ini, 4 diantaranya ada di sekitar istana. Ini untuk membentengi raja dari kaum barbar. Di balik keberaniannya, Zhou terperangkap dalam percintaan dan perilaku aneh Ayu Pualam. Alunan musik dan tarian 1000 gundik, merajut hari demi hari Zhou dalam sejarah, dialah raja terserakah. Para dayang gundik itu berlomba nian memuja tuan mereka. Sungguh tuanku Zhou patut dipuja. Dan kau pandai memuja. Mendadak sebuah raungan menghentikan kemesraan mereka. Memucat wajahnya, terguncang badannya. Ketakutan menguak dari parau suaranya. Itu, raungan Kuraga. Cepat siapkan kuda dan baju besiku. Sekejap cuma raganya sudah bak siap laga. Gerangan apa ini? Keterlaluan, begitu mudahnya dia tinggalkan aku. Seperti tak ada waktu, ia terbang menerjang jendela. Maka menghilanglah ia segera saat kuda sembraninya dilecut. 4 di antara 9 pengawal pribadinya terpaku sejenak, tapi segera melesat menyusul. Siluman Pukau, Siluman Pengail, Siluman Gajah Amuk, Siluman Sri Gunting, Wangi Nian, bak seorang dewi. Pualam melayang mengantar semerbak. Tampaknya tak banyak yang bisa saingi melayangnya. Hayo, kok hamba ditinggal begitu saja ya? Jangan merajuk. Makin geram kini aku jadinya. Wanita seperti Pualam penolakan adalah penghinaan. Semakin mendekati Gunung Sukma semakin gelegar membahana, cuaca mengelam seperti ingin merobek alam. Tengoklah, ia yang selama ini tenang, kini mengapa pilu, darah mengalir dari telinga, hidung dan mulutnya. Di sekitar Kuraga, semua pengawal diam terpana. Datuk Saji, ia mencoba meramal gejala dan firasat buruknya. Sembah sujud tuanku. Datuk Saji, gerangan apa yang tengah terjadi? Seperti tak hirau Datuk Saji terus meramal, Raja geram. Namun umurnya yang 1 abad lebih tua membuat Raja tak berkutik. Penjarahan Kuraga. Kuraga akan tertimpa musibah dahsyat. Dengan kendi-kendi, para juru saji mengelilingi Kuraga. Segera api berkobar mengelilingi Kuraga. Kalau benar Kuraga terancam, maka tak pelak istana pun terancam. Datuk, 6 abad ia tertidur. Bagaimana bisa tiba-tiba ia begini? Petaka akan datang dari barat sana. Tengok tuanku, hawa lembayung itu. Barat, Pangeran Cahaya Barat. Benteng Barat jauhnya ribuan mil dari istana Zouta. Hati Mawar, istri Cahaya Barat. Mengapa tuanku putri begitu kesakitan? Bukankah ini kehamilan yang kedua? Jeritan Mawar membuat bergidik para dayang di dekatnya. Putih rembulan dayang kesayangan keluarga Cahaya Barat. Tuan putri kesulitan. Tolong, sampaikan tuanku pangeran. Cepatlah, tuanku apa yang harus kami perbuat? Menurut bidan, tuanku putri dalam kesulitan besar. Pangeran Cahaya Barat. Ia seorang pangeran yang tersohor, dengan ramalannya, kungfunya dan sastranya. Berdisiplin tinggi, dialah yang terbaik dari 4 pimpinan benteng lainnya, pemerintahannya bersih. Hamba cemas tuan putri akan. Tak usah gundah rembulan. Benar tuanmu akan kesulitan melahirkan namun jiwanya akan tertolong. Sejak awal sudah hamba cemaskan. Kandungan tuanku sudah genap 3 tahun. Tafsiran Pangeran Cahaya yang selalu jitu selalu berhasil menenangkan orang. Cahaya lembayung tersirat menutupi seluruh penjuru kota, halilintar pun bersahutan. Bukan cuma usia kandungannya, kelahirannya pun terlalu aneh. Mungkinkah anakku ini kandungan ajaib? Ada baiknya kulihat garis nasibnya. Berdarah kemuning gaib, naga Yuda, bencana besar. Naga Yuda, hitungan ke-99 berakhir di jalan buntu. Yang tertinggi itu 100. Manusia cuma mampu di 95. Itu pun kalau mujur. Tapi anakku 99. Apa benar anakku begitu istimewanya? Akan ku ulangi, penasaran rasanya. Bumi berubah.
Buah besar tak boleh ditelan. Kalau dipaksakan jua, maka sampailah usianya di penghujung. 99. Angka puncak. Apakah usianya tak bakal panjang? Kalau demikian halnya, maka habislah keturunanku. Semburat lembayung tak kunjung berhenti menaungi kamar calon bayi itu. Selamat tuanku. Bayi laki-laki. Tapi, saat ia dilahirkan, cahaya ungu memancar menyilaukan. Ayolah nak, menangislah, menangislah, tuan. Dia tak mau juga menangis. Coba tuanku. Nafasnya, anakku, kecintaanku. Bangunlah, engkau diciptakan untuk kebajikan. Bangunlah, kondisinya yang prima. Keceriaan di wajahnya yang mungil. Sungguh jauh dari kulit yang perlahan jadi lembayung. Kau bukan bayi sembarangan, anakku. Kau dilahirkan membawa berkah untuk sesamamu. Aku tak percaya kau harus pergi. Tiba-tiba kilatan cahaya ungu bergetar di atas menara nirwana. Membacakan mantra Datuk Saji melambungkan raganya. Wahai yang berdiam di situ, terimalah kurban kami. 2 orang juru saji yang dialiri tenaga dalam segera dilemparkan kepada Kuraga. Disusul kemudian oleh beberapa kurban lagi. Angkasa pun berdarahlah. Keempat siluman itu tengadah terpana. Sungguh bukan pemandangan yang menyenangkan. Sri Gunting Pilu memalingkan wajahnya. Seperti bumi dan langit. Jauhnya dari reaksi pualam. Oh, belum pernah kusaksikan yang sehebat ini. Hening. Lalu Datuk Saji menjejak di punggung Kuraga. Kilauan halilintar jadi jaring api memayungi tubuh Kuraga. Dari kejauhan 300 mil pun tampak. Darah berhenti mengalir dari mulut, hidung dan telinganya. Raja Zof lega menatap Kuraga. Aha, syukurlah Kuraga terselamatkan. Kalau dalam setengah jam ini Kuraga bertahan ia akan selamat. Lihat, cahaya lembayung dari barat itu sudah meredup. Tak kusangka, hebat ilmumu Datuk Saji. Kita tengok lagi bayi yang sudah memucat ini. Kepedihannya yang dalam tersirat di wajahnya. Memang siapa yang bisa mengagungkan keagungan 99? Anakku harus berkorban nyawa. Kasian. Tapi, kalau buah besar tertelan, usianya habis. Astaga, aku paham. Dupa yang dibakar. Cepat rembulan. Pangeran mendekatkan asap pada bayinya. Ledakan tangisnya menggetarkan genting-genting. Berbarengan itu, Kuraga mendadak meronta meraung-raung. Memberontak lagi. Harus dinaikkan tekanannya. Datuk Saji berupaya menghimpun energi alam untuk menekan Kuraga. Di panas yang luar biasa di sekujur tubuhnya, Kuraga hancur akhirnya. Ah, kasihan. Kasihan sekali Kuraga. Usahaku sudah sepenuhnya tuanku. Kini sang harus amat kuat tanpa penjagaan Kuraga. Apakah ini berarti cahaya barat mampu mengatasi kita? Bukankah kekuatannya 1/10 kekuatanku? Apa iya mereka begitu berani? Apalagi putra sulungnya masih kusandera di kota. Atau mungkin saja muncul siluman di wilayah barat. Ia ingin menguasai istana. Kalau pemberontaknya cuma manusia, gampang tuanku. Tapi kalau siluman, wah, dengar. Kalian harus menyusup ke wilayah barat. Cari tahu, siluman mana yang bakal menghancurkan kita. Sujud tuanku, hamba sudah meletakkan 4 mata-mata di kediaman cahaya barat. Akan hamba selidiki sekarang juga. Perjalanan siang malam akan kami tempuh selama sebulan. Hasilnya akan kami kirimkan dengan merpati pos. Jangan pernah sampai terbongkar keaslian kalian. Kalau perlu habisi cahaya barat. Selamat atas kelahiran putra kedua pangeran. Ya, tak bisa kuselami apa yang dibawanya ke dunia ini. 40 balang besar benteng barat. Datuk Denting Kalbu. Datuk Busur Pagi. Datuk Teropong Peramal. Datuk Kipas Kaca. Tuan, melihat nuansa lembayung semalam. Ramalan Bunga Mei menyebutkan, jabang bayi adalah naga insan. Sungguh luar biasa. Benar. Tapi sudah kuperhitungkan beban hitungan 99 itu. Kalau tak salah tuan, 1 abad yang lalu bangsa kita pun pernah terjebak dalam lembah maut oleh kelahiran putra mahkota. Namun sang bayi terselamatkan dan lolos dari maut. Ingat,
Pangeran bawah gaib keseimbangan. Ingat pangeran, aku paham, kau itu mampu menepis hawa agung yang menyelimuti nyawa anakku. Terima kasih kau ingatkan aku. Tapi, persiapannya, baik, semua ini demi anakku. Mohon bantuan kalian mempersiapkannya. Kalau Aral tak melintang 3 bulan rampung. 3 bulan? Apakah anakku mampu menahankannya? Tak usah cemaskan pangeran. Kami tanggungkan. Mari gantikan menyusuinya. Masih harus juga dia makinang. Oh, kau belum percaya juga. Belum pernah kutemui bayi seperti ini. Hah? Belum lagi 5 menit asiku habis juga. Harus kita cari inang lainnya. Benar. Dengan 5 inang barulah ia kenyang. Bagaimana bayiku rembulan? Sehat sekali Tuan Putri. Nafsu minumnya itu, kelahirannya membuat tubuhku jadi amat lemah. Tolong gantikan aku mengasuhnya ya rembulan. Percayakan seluruh keberadaannya pada hamba Tuan Putri. Hamba saksikan sendiri. Tuanku muda amat kuat menyusu. Bayangkan Tuan Putri, 5 inang tiap kali minum. Yang lebih luar biasa Tuanku Putri. Panjangnya sudah tambah 1 centi dalam 5 hari. Tidak juga. Seandainya lahir normal, usianya udah 2 tahun kok. Yang jadi pikiranku, mengapa pertanda kelahirannya begitu ajaib? Mengapa harus begitu? Nasibnya, belum apa-apa sudah cemas. Bukannya nanti tambah lemah tuanku. Biar hamba suruh dapur menyiapkan sayur sarang burung ya. Baru 10 hari sudah sebesar ini. Tak sia-sialah kebaikan hati kalian. Terima kasih. Manusia apa gerangan dia? Setiap kali meramalnya aku selalu gagal. Pertanda kelahirannya, kulitnya, pertumbuhannya, gentar aku menatapnya. Dia lahir membawa benda ini. Dari mana asalnya? Dia bisa tertawa melihat benda ini. Apa hubungannya? Bisa tertawa? Kan baru 10 hari umurnya. Jangan-jangan siluman. Hei, jaga isi hati kalian. Sungguh buruk pujian kalian. Kami perhatikan rembulan. Kau amat menyayanginya. Apa kau berharap suatu hari nanti ia akan jadi pendampingmu? Dasar penghayal, memuja tak pandai, bergurau pun tak kenal sopan. Kami cuma cemas. Kau tak sabar menunggu sampai 15 tahun. Sudah lapar lagi dia. Mari tuanku, jangan sampai tuan muda kelaparan. Memang agak merepotkan nafsu makannya ini. Kasihan dia, ia menjerit-jerit menggugupkan rembulan. Aduh, bukan aku yang memberimu minum. Keramahan Pangeran Cahaya Barat menghapuskan kecanggungan inang-inangnya. Cepatlah, inang. Tak kau lihat ia menjerit. Loh, dia kan jantung hatimu. Kok kami masih dipanggil juga? Keterlaluan. Kalian kan tahu aku belum punya air susu untuknya. Kalian tidak kasihan bayi ini ya? Hahaha. Begitu saja kok ketakutan. Bayi memang menangis bila lapar. Biasa. Hahaha. Ada gadis 14 tahun sedang ketakutan bayinya menangis. Tolonglah. Kubelikan kalian nanti alat-alat rias. Nakal ya? Rembulanmu kaget loh. Aduh. Sakit sekali. Tak kuduga menjadi inang itu sulit. Ampun. Ampun. Sudah menjadi tradisi menjodohkan seseorang sejak bayinya. Apa iya aku bisa jadi pendamping tuan muda? Rasanya bahagia mungkin. Pembaca, tengok pesatnya perkembangan Raja Wali kecil ini. 20 hari layaknya 9 bulan. Bayang-bayang suram ayah bundanya sering terhapus oleh kelucuannya. Tuanku pangeran umurnya hampir genap 1 bulan. Apakah tuanku tak berminat menyelenggarakan syukuran? Menurut hematku, lebih baik jangan dulu. Ia akan begitu mudah mengundang perhatian banyak orang. Itu berbahaya. Ya, sering juga wajah anak sulung kita singgah di pelupuk mataku. Kapan ia kiranya diizinkan pulang? Dinasti Sang mengharuskan setiap anak sulung dikarantina di istana. Sejak usia 7 tahun, mereka harus mempelajari sastra. Genap 1 bulan usianya, Raja Wali sudah pandai berbicara. Ayo jalan terus. Nanti ku gendong. Hebat. Kau sudah pandai berjalan. Aku bangga, Dik. Kaulah bayi paling istimewa di dunia. Pipis. Raja Wali. Hihihihi. Tuan muda kecil-kecil sudah pandai bikin perutku mules. Bagaimana pendapatmu rembulan? Hihihihi.
Apa boleh buat? Aku takkan memarahinya. Aku tahu, kalian iri pada kerukunan kami kan? Maafkan aku Bibi. Tadi marah aku. Ah, Bibi baik sekali. Hei, mukaku belum ku bersihkan loh. Lapar. Baik-baik. Sabar dulu. Ku antar pada inang-inangmu. Kelelahan untuk Raja Wali adalah di rangkuman rembulan dan di antara para inang. Jangan bersuara apa-apa. Biar ku tengoknya. Kalau sampai ia menerobos ke dalam. Jelas, mereka sudah mengenal liku-liku istana ini. Kilatan tenaga dalam menaungi sekeliling Pangeran Cahaya Barat. Tameng energi ufuk barat. Serangan yang datang dari dua sisi ditolaknya dengan energi ganda. Ketika tangan kanannya dihentakkan siluman pengail terjerebab. Biksu raksasa bernafsu segera menghabisi Cahaya Barat. Tangan Cahaya Barat menyengat seperti aliran listrik. Genggaman sang raksasa terlepas. Pengintaian Sri Gunting berakhir. Ia menyerang. Hawa pelindung sang pangeran meremukan pedang Sri Gunting. Terbang menggunting awan. Kelengahan pangeran mengizinkan belati Sri Gunting menancap. Rasa nyeri di punggung melumpuhkan kekuatannya. Bukankah ini kesempatan emas untuk dua kawan Sri Gunting? Istana Barat yang begitu tentram bisa dibayangkan kekagetan luar biasa para inang itu. Pangeran Cahaya Barat yang bertarung di luar. Tak mungkin membendung bahaya di kamar si kecil. Seharusnya inilah tugas keempat datuk itu. Lalu di manakah mereka? Hayo, mau kemana kau? Energinya seperti mengalir ke arah rembulan berpijak. Mual sekali gadis ini merasakan sekitarnya. Tanpa daya selapis pun Raja Wali terlepas. Bocah ajaib, ungu, pasti inilah yang dimaksud. Hahaha, hadiah dari raja sudah di depan mataku. Paman sayang, paman, nyaris ia tak berkawan karena gentar padanya. Namun bocah ini nuraninya yang terdalam tersentuh. Hayo, kunyuk kau, hahaha, kasihan paman. Kepolosan mata itu merontokkan jiwanya. Lapar, minum. Sungguh gajah amuk jadi dibuat tak berdaya oleh Raja Wali. Selagi lengah itulah hati mawar melesat. Bila lolos yang dimaunya, terlambat, maka terlepaslah Raja Wali dari pelukannya. Pedih di matanya membuatnya sembarangan menyerang ke belakang. Hati mawar bersalto. Dunia tak memperhitungkan kesaktian hati mawar rupanya. Raksasa itu sempoyongan hanya dalam 2 gebrakan. Anakku. Terlambat setengah detik saja. Fatal. Membabat giri. Namun kelingking raksasa terkilir. Selanjutnya jari sang mawar hinggap di telinga lawan. Kekuatan ada pada lentikan jari. Wah, kalau satu saja sudah merepotkan bagaimana suamiku. Kita kembali ke Pangeran Cahaya Barat. Inilah pertaruhan tenaga panas. Pemecah Bayu Kuala. Biksu pemarah terpana kaku. Laksana Gurdi, ia dihadang jemari lawan. Berhasil. Tapi siluman lain membokong. Kenapa tak kupikirkan dia bisa sedahsyat ini? Pedang nakal itu dicabutnya. Malah, belati itu nyaris singgah di rumah orang lain. Terkuaklah yang menghancurkan ujung tongkat dari baja itu. Oh, begitu ampuhkah? Kalau tak salah kuku beracun. Namun Cahaya Barat mampu mematahkan jurus mematikan itu. Setelah puluhan jurus kuku dikebas, 2 lawannya gabung lagi. Pengetar jarak jauh 1000 depa. Sabta maut jurus pengetar jarak jauh dikebas lagi oleh Cahaya Barat. 3 lawan memang terpukul mundur. Tapi lengan Cahaya sempat terbakar. Pasukan Benteng Barat jadi pelampiasan amukan. Mereka berjatuhan dengan wajah pucat. Racun ia keluarkan dengan bermeditasi. Biksu raksasa masih juga melampiaskan kekebalannya. Malang benar nasib mereka. Apalagi dengan kail akhirat. Ibu, ibu. Gerakan hati mawar mempercepat serangannya. Sri Gunting terus menunggu kesempatan. Begitu sang ibu keluar, Sri Gunting masuk. Pasti dia. Sekujur tubuhnya lembayung. Begitu lucunya. Kenapa dianggap siluman? Bibi, adik kecil maafkan aku. Sungguh aku terpaksa.
Gendong. Gendong. Aduh, bagaimana ini? Ah, ternyata Raja Wali sudah sangat lapar. Minum bibi, minum. Kebingungan Sri Gunting terhenti niatnya. Gadis yang lugu ini sampai tidak tahu harus diapakan si kecil ini. Ah, jurus denting menendang jantung. Bantuan datang. Kecapi jelek bikin kacau konsentrasi saja. Busur tunggal dasa panah. Satu panah mampir di biksu raksasa. Minggir, jawara mereka sudah datang. Siluman Pukau pergi meninggalkan asap. Gawat, asap beracun. Jangan sampai terhirup. Ledakan, perintah mundur. Bagaimana dengan anak ini? Maafkan aku ya dik. Namun Nurani menghentikan tekadnya. Mohon Nona, lepaskan bayiku. Gadis berhati lembut ini kabur. Akhirnya para pendatang gelap itu berhasil diusir yang oleh busur pagi. Denting kalbu jelas tak bisa mengatasi kelincahan Sri Gunting. Tak usah dikejar. Kita biarkan pergi. Sungguh beruntung mereka. Tabib segera mengobati luka pangeran. Pangeran, maafkanlah keterlambatan kami. Tak mengapa, rupanya ketentraman istana selama ini melenakan kita. Aku bersyukur putraku selamat. Cuma, kasihan para inang dan pengawal yang tak tahu apa-apa. Anak kitalah sasaran mereka. Bukan saja mereka sakti. Mereka pasti punya dukungan hebat. Siapa? Seekor Raja Wali melintas terbetik satu niat. Raja Wali melintas di depan bulan. Oh, ada halangan di depan mata. Negara dalam bahaya besar. Rakyat akan mati sia-sia. Apakah di belakang ini adalah Raja Zof? Sungguh, jagalah bicaramu. Untuk kerajaan sebesar itu, apa gunanya mengincar istana kecil kita? Kekuatan kita cuma 1/10-nya. Melihat terancamnya si kecil, kita giatkan ilmu Nawaguchi Sakti. Segera tarik kembali lontar Gemunung dan Nuri bersulam dari perbatasan. Mudah-mudahan kita dapat bantuan dari kakak seperguruan. Sebulan lagi selesai ia bertapa. Oh, ternyata Raja Wali itu peliharaan Sri Gunting. Tabung kecil dikaitkan di kakinya. Cepatlah kembali ke istana Zouta. Entah hukuman apa yang bakal kami terima. Kami gagal membawa bocah itu. Sri Gunting mendustai siluman Pukau. Aku tak bisa mengatakan bahwa aku menemui bocah itu. Aku jadi merasa sayang pada si kecil. Zouta. Ahai, hari ini aku punya tembakan istimewa. Apa itu jelitaku? Kandungan dia wanita atau priakah? Laki-laki, tapi kepastiannya 2 bulan lagi kan? Lama, bukankah aku tak pernah kehabisan akal? Ampun, sujud tuanku putri. Seorang laki-laki ada di hadapan tuanku. Hahaha, aku kalah ya. Hihihihi, aku minta kalung mutiara saja. Hei, Raja Wali itu pasti ada berita baru. Ah, kau pasti lelah ya menempuh ribuan mil. Beri dia makanan yang pantas. Bagi Pualam, hidup adalah sebuah permainan semata. Kunyuk, tugas Senteng begitu saja gagal. Panggil Datuk Saji. Hahaha, tuanku jangan cemas. Tunggu saja sampai kita berhasil. Benteng Barat akan lenyap. Dan, apakah Datuk berhasil ungkap rahasia kereta biji tembaga itu? Mereka akan membuat guci tembaga. Mereka mau mengulang kegemilangan kawah gaib keseimbangan. Kalau kita sanggup memporak-porandakan kesatuan 9 guci dan mengambil anak ungu itu, Barat akan musnah. Dan sungguh ternyata hal itu tidak mudah. Kiranya cahaya Barat berhasil memikat hati orang banyak. Tiap hari makin banyak saja yang berpihak padanya. Lalu melawan tuanku. Itu namanya bodohnya bodoh sayangku. Tergesa-gesa sekali. Mengapa tak tunggu sampai pembuatan guci itu selesai? Lebih mudah. Benar. Akan kuutus Jenggala mengamat-amati kegiatan mereka. Setelah itu bergerak. Jenggala. Ia memimpin kumbang gemana, Jin Kerdil, Arwah Penggala, dan Jin Gesit. Berhasil kami si keroyokan di barat. Jenggala. Dialah musuh utama cahaya barat. Dengan jurus andalannya Jin Langit mengawal dewa. Ia sungguh merepotkan istana benteng barat.